3 menit jadi melejit. Nih teman-teman, hal yang saya pelajari selama 20 tahun berbisnis. Hari ini kita rangkum jadi 3 menit. Dan yang paling penting, kita tarik pelajarannya ke realita pengusaha Indonesia hari ini yang sedang bergelut dengan ekonomi yang gak stabil, persaingan ketat, dan serba ketidakpastian. Yang pertama, mindset adalah segalanya. Pengalaman menunjukkan hal pertama yang harus dibenahi adalah cara berpikir. Banyak orang pengen punya bisnis sukses, tapi masih takut gagal, masih takut mulai, atau nunggu sempurna dulu. Di Indonesia, kita lihat ini sering banget terjadi. UMKM nunggu modal dulu, nunggu tim solid dulu. Padahal yang dibutuhin justru mulai aja dulu sambil belajar. Yang kamu bisa lakukan, mulai dengan apa yang ada. Punya produk, jual dulu sama 10 orang terdekat kamu. Punya ide, tes dulu lewat survei kecil. Bergerak itu lebih penting daripada menunggu sempurna. Yang kedua, jangan bangun produk, bangun solusi. Pengalaman menunjukkan bahwa bisnis itu bukan cuma soal produk bagus, tapi soal menyelesaikan masalah orang lain. Banyak pengusaha lokal terlalu fokus ke fitur, bukan ke manfaat. Jual skincare tapi nggak ngerti rasa insecure pelanggannya. Jual makanan sehat tapi nggak tahu tantangan orang buat masak sehat di rumah kayak apa. Yang kamu bisa lakukan, interview 5 calon customer kamu. Tanya dong, masalah apa sih yang paling bikin kamu frustrasi terkait produk atau jasa seperti ini? Lalu mulai bangun solusi dari sana. Yang ketiga, jangan lupa cash flow is king, teman-teman. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak bisnis mati bukan karena nggak laku, tapi karena kehabisan napas di tengah jalan. Di Indonesia, banyak UMKM punya omset gede, tapi nggak tahu uangnya kemana. Nah sekarang gimana teman-teman? Bikin catatan cash flow mingguan. Paling sederhana pakai Google Sheet. Tahu uang masuk dan uang keluar itu nyelamatin bisnis kamu nanti di masa sulit. Yang keempat, tim kecil yang ngegesit lebih bahaya daripada tim besar yang lemot. Banyak pelaku bisnis sadar bahwa di awal yang kamu butuhkan adalah tim kecil yang bisa lari kenceng bareng kamu. Bukan tim besar, tapi bingung job desk-nya. Di Indonesia, banyak yang bangga punya banyak staff, tapi belum tentu produktif. Justru kadang 2 atau 3 orang yang seragam, visi dan siap kerja cepat, itu jauh lebih efektif. Yang kamu bisa lakukan adalah tinjau ulang tim kamu. Siapa yang benar-benar jadi penggerak? Bangun sistem kolaborasi yang bikin mereka bisa inisiatif tanpa nunggu disuruh. Saya sendiri pernah ngobrol bareng teman pebisnis waktu kami sama-sama jadi pembicara di komunitas The Entrepreneur Society. Kami cerita soal fase-fase awal bisnis, dan menariknya, hampir semua insight yang kami alami nyambung banget sama poin-poin dari video ini. Kami sepakat bahwa keberhasilan itu bukan soal teori kompleks, tapi soal eksekusi, hal-hal dasar yang sering diabaikan. Dan ngobrol bareng kayak gitu, bikin kita saling ingetin bahwa bisnis bukan soal keren-kerenan, tapi soal bertumbuh dengan arah yang jelas. Jadi, kalau kamu juga lagi cari jalan di tengah turbulensi bisnis, mungkin sekarang saatnya kamu buka ruang untuk diskusi, belajar bareng, dan refleksi bareng-bareng komunitas. Karena kadang satu kalimat dari sesama pebisnis bisa jadi titik balik atau turning point kamu. Jadi, dari semua poin di atas, mana yang paling kamu butuhin saat ini? Tulis di komentar ya teman-teman. Kita bahas bareng. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.